Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan pajak sekalian dimanapun dan kapanpun kawan pajak sekalian menyaksikan podcast ini. Selamat datang kembali di Bisa Pajak SB2 yang kali ini masuk ke episode ke-5. Ya, tahun kemarin udah ada 4 episode, tahun ini mulai dengan episode ke-5. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Iza Rifki Nur Afif dan di samping saya ada saya Windu Widiastuti yang tentu saja sudah tidak asing lagi bagi kawan pajak sekalian karena udah rutin nongol di podcast sebelumnya juga ya Bu ya. Oke, di Bisa Pajak SB2 kali ini bincang santai soal pajak bersama KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2 di episode kali ini kita akan membincangkan tentang apa nih Bu? Sesuai dengan yang disepakatin kemarin, tema hari ini adalah terkait dengan pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21 karena terkait yang baru ya Bu ya? Karena peraturannya baru keluar kemarin. Betul. Akhir tahun di bulan Desember, berlakunya di per Januari 2024. Di masa pajak Januari 2024. Jadi mungkin beberapa kawan pajak yang kemarin sempat kelewat gitu ya, belum dapat informasinya. Mudah-mudahan nanti di acara bincang santai kita kali ini ada tambahan info-info yang penting ya. Betul. Nah, sebagai informasi bagi yang kelewat nih, semoga nggak ada yang kelewat ya Bu ya. Nah, di akhir tahun 2023 itu terbit PP 58 tahun 2023, disusul dengan PMK 168 tahun 2023, kemudian disusul lagi dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 2 Tahun 2024 yang terbit di awal tahun. Nah itu Bu, itu berarti ketentuan terkait PPh Pasal 21 itu baru semua, diperbarui semua. Memperkenalkan adanya tarif efektif ya Bu ya? Ya, tarif efektif rata-rata. Oke, nah di sini kita akan fokus ke pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kawan pajak. Ya, baik di helpdesk maupun di media sosial atau di WhatsApp chat, itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita rangkum akan kita bahas pada episode kali ini. Ya, karena kan udah jalan 3 bulan nih Bu, pasti timbul banyak pertanyaan. Mengerucut ya, permasalahan yang terjadi akan mengerucut. Karena kalau kita bahas lagi dari awal terlalu panjang, mungkin juga nanti tidak fokus ke masalah-masalah. Karena kalau sudah dilaksanakan biasanya akan muncul masalah tertentu ya. Berarti kalau yang tidak muncul berarti sudah run lah, smooth lah mudah-mudahan. Betul. Oke. Di sini kita sudah mencoba untuk merangkum beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan atau yang bahasa kerennya FAQ ya, Frequently Asked Question. Nah ini pertanyaan pertama Bu, langsung aja ya Bu ya, untuk mempersingkat waktu. Ya. Pertanyaan yang muncul tuh kawan pajak tuh masih banyak yang nanya Bu, apakah benar dengan adanya ketentuan ini di PP 58 PMK 168 ini semua pemotong pajak itu meskipun tidak ada pemotongan baik nihil ataupun nanti kena tarifnya 0%, itu wajib lapor SPT masa PPh pasal 21 Bu. Nah, betul. Jadi gini, tapi tidak seluruhnya. Artinya begini. Perbedaan yang terjadi adalah ketika dulu misalnya tidak ada pembayaran, kemudian tidak ada pemotongan, dua kriteria itu dulu nggak perlu lapor sisa ya. Yang perlu lapor hanya khusus masa Desember. Ya, dulu juga gitu. Jadi ketika ada pembayaran tapi kena tarif 0 atau di bawah PTKP, artinya tidak ada PPh terutangnya, maupun sebenarnya tidak ada pembayaran sama sekali, sama-sama nihil, dulu nggak perlu lapor. Nah, untuk per masa Januari 2024 ada peraturan baru, artinya nihil mana yang nggak perlu lapor adalah nihil yang benar-benar nggak ada pembayaran. Artinya berarti, tidak ada transfer penghasilan dari pemberi kerja ke penerimanya gitu ya, itu tetap tidak perlu lapor. Tapi ketika nihilnya itu karena ada pembayaran namun ketika dihitung PPh terutangnya tidak kena, itu maka tetap harus lapor. Atau misalnya dia ada pembayaran tapi pas tarifnya itu 0%, pas ternya. Kalau tidak pakai tetap kan tidak semuanya pakai ter. Nah, ada juga karena yang penerima penghasilannya punya SKB, surat keterangan bebas. Nah itu berarti kan tidak dikenakan, tapi ada
pembayaran penghasilan. Nah, yang kayak gini yang saya sebutkan terakhir tadi, untuk per masa Januari 2024 tetap harus melaporkan SPT masanya. Oke, berarti tetap di input ya Bu ya? Ya. Di aplikasi e-Bupot ya Bu ya? Ya, untuk pengetahuan bahwa nanti per masa Januari aplikasinya berubah dari ISPT menjadi e-Bupot PPh pasal 2126. Oke, berarti jelas ya, setiap kita membayar setiap pemberi penghasilan itu membayarkan penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 21 walaupun pada akhirnya tidak ada pemotongan baik 0% atau ada SKB itu tetap harus membuat bukti potong dengan menginput di aplikasi dan melaporkan ke SPT PPh pasal 21. Agak berbeda dengan yang agak berbeda. lalu. Itu tadi yang perbedaannya. Tapi untuk masa Desember tetap dua-duanya pasti wajib ya, aturan lama dan aturan yang baru. Gitu aja. Mudah-mudahan ini tidak selip ya, karena sanksinya juga tidak melaporkan, terlambat itu kan sama-sama ada sanksi denda Rp100.000 saat ini ya Bu ya. Yang lebih parah kalau misalnya bisa ditemukan bahwa itu tidak lapor dianggap sengaja kan bisa pidana Mas. Ya gitu. Walau tidak hanya 100.000-nya gitu kan. Siap. Baik, yang itu sudah clear harusnya. Bagi yang mempertanyakan itu harusnya kalau lihat podcast kita pada kali ini harusnya sudah clear ya Bu ya. Sudah clear. Kenapa harus tetap lapor gitu kan? Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan yang sering ditanyakan berikutnya. Nah, ini bagaimana perlakuan wajib pajak yang di bulan Januari 2024 yang kemarin waktu awal-awal pemberlakuan ketentuan baru ini terlanjur dipotong PPh pasal 21 dengan ketentuan yang lama yang masih di Per 16 Bu. Mengingat penghasilannya udah dibayarkan nih, udah dipotong dan udah dibayarkan. Nah, perlakuannya bagaimana tuh Bu? Jadi begini, karena ketentuan ini sudah diatur ya di peraturan pemerintah, kemudian peraturan Menteri Keuangan yang sudah diundangkan, artinya ini harus sudah berlaku, dianggap semua sudah mengetahuinya. Nah, sesuatu yang salah untuk dipajak tidak selalu harga mati, kita bisa lakukan pembetulan. Jadi karena ketentuannya harus begitu, maka ketika Januari kita salah menghitungnya, silakan untuk dilakukan penghitungan ulang. Bukti potong yang salah itu bisa kita betulkan gitu ya. Karena untuk ketentuan untuk khusus masa Januari 2024 negara juga mengasih kelonggaran ya, karena kan ketentuan sama mulai berlakunya itu mepet. Sehingga khusus untuk masa Januari bukti potong itu bisa diberikan sampai dengan bulan Maret gitu ya. Kalau ketentuan yang normal kan bukti potong harus paling lambat 1 bulan berikutnya ya. Betul. Gitu. Berarti khusus Januari ini bukti potong bisa diterbitkan sampai sampai dengan Maret. Nah, yang tadi ketika kita sudah terlanjur menghitung pakai ketentuan yang lama di Per 16 gitu ya tahun 2016, maka kita hitung kembali. Hitung kembali. Kalau misalnya memang ada yang kurang ya berarti harus dibayar lagi, dipotong lagi. Kalau memang ada yang lebih bukti potongnya kita betulkan, nanti SPT-nya juga kalau sudah terlanjur lapor ya kita betulkan. Jadi gitu. Lebih baik kita betulkan agak repot sedikit daripada salah. Gitu kan? Betul Bu. Oke, semoga jelas ya Bu ya. Semoga bisa diterima ya, dianggap tidak membebani wajib pajak lah ya, karena semua itu kan melaporkan pajak itu kan harus benar, jelas dan lengkap. Jadi kalau belum benar, negara juga tidak melarang untuk membetulkan, silakan dibetulkan. Siap. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Bu. Jika ada pegawai tetap yang berhenti bekerja di tahun berjalan sebelum Desember, nah itu bagaimana penghitungan PPh pasal 21-nya di masa pajak terakhir dia bekerja Bu? Menurut ketentuan di PP 58 ini, apakah ada perbedaan dengan ketentuan yang dulu Bu, yang diatur di Per 16? Sebenarnya kalau dia berhenti di tahun berjalan itu tidak ada ketentuan yang berbeda. Artinya sebenarnya di Per 16 pun dulu dengan aplikasi ISPT 21 seharusnya ketika dia berhenti bekerja di dalam tahun berjalan, artinya tidak full Januari Desember, maka dia pada saat itu harus di bulan terakhir dia bekerja, dia harus kita buatkan 1721A1. Nah,
Kalau di ketentuan yang baru kan kalau bulanan belum berhenti kan dia bukti potong bulanan gitu ya kalau untuk pegawai tetap. Nah kalau dia berhenti maka bukan bukti potong bulanan tapi kita terbitkan bukti potong 1721A1. Nah penghitungan sama dengan penghitungan pegawai tetap di akhir tahun, sama dengan pegawai yang berhenti di pertengahan tahun seperti peraturan yang per-16. Jadi untuk yang berhenti bekerja sama kita terbitkan 1721A1, penghitungan ketentuan lama dan baru sama. Oke, berarti tidak ada perbedaan bagi pegawai yang berhenti bekerja di tengah tahun antara ketentuan yang lama dengan ketentuan yang baru. Betul. Karena di lapangan kawan pajak masih kan kalau bulanan biasa nggak berhenti bekerja pakai ter nih Bu. Ya. Nah itu banyak yang salah. Apa kalau berhenti bekerja itu masih pakai ter juga atau tidak gitu? Ternyata masih sama ya Bu ya dengan yang tahun lalu. Jadi kalau berhenti di pertengahan tahun kita anggap seperti ketika kita menghitung masa Desember pegawai tetap. Jadi ketentuan yang lama berdasarkan Per-16 dan ketentuan yang baru sama. Siap, tidak perbedaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini menyambung dari pertanyaan sebelumnya Bu. Nah, apabila pegawai yang berhenti tadi itu pindah ke tempat kerja baru. Nah, ini nanti kan di tempat kerja baru pada akhir masa pajak dia bekerja akan mendapat A1 juga. Nah, itu kalau dapat 2 A1 itu biasanya akan terjadi kurang bayar Bu. Nah, ini apakah ada update ketentuan di peraturan yang baru ini di PMK 168 maupun di Per-02 Bu? Iya, jadi kalau di ketentuan yang lama di Per-16 ya Mas Iza, bisa diperhitungkan di tempat kerja yang baru ketika dulu syaratnya hanya bahwa itu adalah dalam satu naungan satu instansi. Contoh pindah dari cabang ke cabang atau dari pusat ke cabang. Syaratnya hanya itu saja. Nah, untuk ketentuan yang baru karena kita mungkin mengakomodir beberapa permasalahan yang disampaikan oleh pemberi kerja maupun karyawannya, kalau sekarang persyaratan bisa diperhitungkan nih yang sudah diterima PPh yang sudah dipotong di kantor kerja yang lama. Di kantor kerja yang baru syaratnya hanya satu, dia menunjukkan A1 1721A1 dari kantor lamanya. Oke, jadi ke kantor baru. Ya, di bendahara kantor baru atau pembayar di kantor yang baru. Jadi sekarang tidak terikat harus dalam satu naungan instansi, satu naungan PT, boleh berbeda PT, syaratnya hanya sebelum yang kantor baru menerbitkan 1721A1-nya di masa Desember atau di masa terakhir dia bekerja, si pegawai ini bisa menunjukkan atau menyampaikan 1721A1 dari kantor tempat dia bekerja sebelumnya. Yang lama. Oke. Mudah-mudahan dengan cara begitu sudah tidak ada lagi ya yang SPT tahunannya nanti hitungannya nggak pas gitu ya. Itu mungkin solusi yang diambil negara untuk mengakomodir kemarin keluhan-keluhan ketika dia beberapa bukti potong 1721A1-nya atau dia bekerja di beberapa tempat atau dia bekerja menyambung gitu ya. Nah, itu sekarang sudah ada solusi. Oke, berarti perlakuannya akan sama dengan pegawai yang pindah cabang dulu ya. Jadi penghasilan dari tempat kerja yang lama itu akan diperhitungkan di A1 tempat kerja yang baru. Penghasilannya dan yang sudah dipotong, di tempat lama juga diperhitungkan juga Ibu ya. Di tempat yang baru. Oke, jadi kemungkinan besar akan nihil ya laporan. Harusnya pas. Kalau semuanya artinya tempat kerja yang lama juga menghitungnya benar, kemudian tempat kerja yang baru menghitungnya benar, kemudian disampaikan 1721 sebelum mereka membuat A1 di tempat kerja yang baru, insya Allah sih harusnya pas. Harusnya pas. Berarti nanti yang dilaporkan di SPT tahunan A1 dari tempat kerja yang terbaru saja, karena sudah diperhitungkan. Siap. Gitu ya. Oke, nah itu solusi. Kan banyak kasus ini kawan pajak pindah kerja pas mau lapor SPT tahunan, loh kok kurang bayar? Karena A1-nya 2. Karena A1-nya 2. Nah, mulai tahun ini berarti ya Bu ya. Nanti kalau memberikan A1 dari perusahaan yang lama atau tempat kerja yang lama ke tempat kerja yang baru nanti akan diperhitungkan di tempat kerja yang baru sehingga A1 di tempat kerja yang baru akan penghitungannya akan sesuai dengan pajak setahun seharusnya, gitu ya Bu ya.
itu dengan catatan mereka dua-duanya atau pihak-pihak ini menghitungnya sudah betul benar, ya. ya. Kalau sudah betul semua, kemudian mekanisme pengalian bukti potongnya sudah smooth, sudah betul, insya Allah sih harusnya pas. Siap. Baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Ini agak menggelitik nih Bu. Apakah ISPT masa PP pasal 21 itu sudah tidak digunakan lagi? Ini banyak yang belum bisa move on kayaknya dari ISPT PP pasal 21 ke e-Bupot 21 nih Bu. Gitu Mas Isa. Sebenarnya pergantian aplikasi ini di DJP bukan barang yang aneh. Jadi wajib pajak pasti sudah banyak mengalami beberapa peralihan beberapa aplikasi. Nah, prinsip Direktorat Jenderal Pajak tetap sama. Artinya ketika SPT normalnya menggunakan suatu aplikasi, maka aplikasi itu jangan langsung, oh ini nggak digunakan. Karena apa Mas Iza? Karena ketika suatu saat kita mau betulin SPT kita dengan aplikasi yang lama, maka kita masih menggunakan aplikasi tersebut. Iya. Nah, kemudian yang kedua, ya memang untuk peraturannya, yang untuk per masa Januari 2024 memang udah wajib menggunakan e-Bupot. e-Bupot 2126. Jadi tapi untuk masa pajak sebelum Januari 2024 baik itu SPT normal maupun pembetulannya mestinya ISPT pasal 2126 ini masih digunakan sehingga untuk catatan database-nya jangan sampai hilang. Ya, betul, gitu ya. betul. Jadi nanti repot kalau Iya. mau ternyata Kalau baru misalnya ketahuan salah. yang belakang-belakang ada yang salah gitu ya Bu ya. Ini udah aplikasi baru ya, yang lama udah nggak diurus, waduh. Jadi prinsip DJP adalah ketika SPT normalnya dibetulkan, maka kita menggunakan aplikasi di mana SPT normal tersebut kita laporkan. Oke, gitu ya katakanlah di 2023, katakanlah masa Juni itu kan dulu masih pakai ISPT 21 ya, ada yang salah ternyata. Oke, kita pembetulannya pun nggak pakai yang baru e-Bupot 21, tapi pakainya tetap masih ISPT PPh pasal 21. Iya, karena ditegaskan bahwa penggunaan e-Bupot 2126 itu adalah dimulai per masa Januari 2024. Siap. Gitu ya. Siap. Nah, udah jelas nih harusnya. Jelas harusnya. harusnya. Siap, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan di e-Bupot 21 itu Bu. Apakah sudah tidak dimungkinkan lagi adanya kenaikan tarif 20% bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP? Karena kawan pajak ini kan kalau di e-Bupot 21 ini harus memasukkan kalau nggak NPWP itu NIK yang sesuai dengan yang ada di data Dukcapil. Nah, kalau dimasukkan NIK itu nggak naik, jadi nggak ada kenaikan 20% Bu. Nah, itu jadi pertanyaan nih kawan pajak semua. Gimana itu Bu? Jadi kita terkait kenaikan tarif 20% lebih tinggi ketika nggak punya NPWP, kita bisa tinjau dari dua hal. Yang pertama secara peraturan. Kalau secara peraturan, karena aturan mengenai kenaikan 20% lebih tinggi itu adanya di undang-undang dan sampai dengan saat ini pasal tersebut tidak ada perubahan, tidak dihapus, sehingga secara peraturan kalau orang nanya secara peraturan ya masih berlaku. Kemudian yang kedua, ketika ditinjau secara aplikasi. Nah, aplikasi yang terbaru sekarang e-Bupot 2126 dia sudah memblokir atau membatasi ya, sehingga ketika pemberi kerja itu mau membuat bukti potong itu nggak ada data NPWP, nggak ada data NIK, maka blokirnya langsung nggak bisa bikin bukti potong. Konsekuensinya langsung nggak bisa bukti potong. Nah, tapi kelonggarannya adalah sekarang NIK bisa seolah-olah menggantikan NPWP. Jadi ketika kita masukkan NIK, kemudian namanya itu tervalidasi secara sistem valid, maka dianggap dia memiliki NPWP. Terlepas dari seorang yang punya NIK ini sebenarnya sudah punya NPWP atau belum, itu termasuk salah satu kelonggaran aplikasi. Tapi kita nggak tahu juga sampai kapan kelonggaran tersebut masih diberlakukan. Artinya suatu saat nanti misalnya bahwa yang NIK yang bisa dipakai adalah NIK yang sudah dipadankan dengan NPWP. Nah, itu nanti mungkin suatu saat kalau dia nggak punya NPWP kita masukkan NIK menjadi tidak valid. Jadi untuk sekarang yang harus menjadi catatan adalah tetap harus mewajibkan kepada pegawainya memiliki NPWP dan dipadankan dengan NIK-nya. Sehingga suatu saat kelonggaran ini kita tutup, maka ketika dia nggak punya NPWP memasukkan NIK, ya akan error, tidak valid. Jadi dalam aplikasi yang terbaru hanya ada dua,
dibikin bukti potong, bisa dibuat bukti potong atau tidak dibuat. Sehingga isu mengenai kenaikan 20% menjadi tereliminasi secara aplikasi. Gitu ya. Siap. Mudah-mudahan sih bisa dipahami ya. Bisa dipahami. Ini orang nggak punya NPWP loh pegawai saya, tapi saya masukkan NIK dan namanya tervalidasi valid bisa. Jadi secara hukum harusnya dia kena 20%, tapi secara aplikasi ya itu termasuk kita anggap kelonggaran. Tapi kita nggak tahu kelonggaran itu akan dibuka sampai kapan. Mungkin nanti bisa saja per 1 Januari ketika NIK itu menggantikan NPWP dengan cara dipadankan, kelonggaran ini sudah kita tutup gitu ya. Jadi untuk sekarang karena masih ada kelonggaran, silakan juga bagi pemberi kerja untuk mewajibkan kepada pegawainya yang sudah punya NPWP tolong dipastikan sudah dipadankan dengan NIK. Yang belum punya NPWP silakan untuk segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Karena penghasilan berapapun yang kita bayarkan harus dibuat bukti potong. Iya, betul. Nah, efek nanti tidak bisa dibuatkan bukti potong, siapa yang nanggung? Yang nanggung adalah pemberi kerja. Karena withholding tax, metode pembayaran dengan dipotong oleh yang membayarkan itu tanggung jawabnya berubah dari si penerima penghasilan menjadi ke yang motong. Karena itu kewajiban pemotongan ya. Iya, artinya ketika walaupun itu kesalahan berawal dari yang diberikan penghasilan, tapi karena kewajiban pemotong ini adalah meminta NPWP ketika mau memotong, ya kalau nggak ada tanggung jawab jadi risiko dia nanti jangan kaget, artinya ketika diperiksa ini ada pembayaran loh, mana bukti potongnya diekualisasi nggak cocok, yang ketempuhan istilah bahasa Betawinya ya nanti pemotong pajak. Makanya dari sekarang kita ingatkan kembali untuk pegawai yang sudah punya NPWP silakan dipadankan, yang belum silakan untuk segera mendaftarkan diri. Oke, semoga cukup jelas terkait pertanyaan itu. Agak melenceng dari PPh 21 tapi memang masih terkait. Iya, masih terkait sekali. Sangat terkait karena ini adalah dalam rangka aplikasinya. Betul. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Nah, ini juga sempat menghebohkan dunia perpajakan karyawan ini Bu. Ya kan? Di awal tahun ini terkait confidentiality, kerahasiaannya ya. Iya, terkait kerahasiaan data penghasilan pegawai. Karena kan seperti yang kita tahu aplikasi eBupot 21 ini diaksesnya melalui DJP Online. Sedangkan DJP Online itu bisa diakses oleh yang mengakses eBupot yang lain juga Bu. Jadi kan biasanya yang istilahnya yang mengelola PPh pasal 21 itu adalah bagian kepegawaian ARD ya, gitu ya. Terus yang pegang pajak yang lain itu bagian yang lain. Sedangkan bagian kepegawaian itu biasanya merahasiakan data seluruh pegawai. Jangan sampai pegawai yang lain termasuk pegawai bagian tax atau bagian finance itu mengetahui seluruh penghasilan yang ada di suatu perusahaan tersebut. Nah itu. Nah bagaimana DJP memberikan solusi atas isu ini gitu Bu? Iya, sebenarnya begini loh. Terkait hal ini tuh jangan sampai di masyarakat berpandangan bahwa ini tuh yang salah DJP. Karena terkait kerahasiaan itu kan sebenarnya tidak terkait dengan DJP. Betul. Itu kan kebijaksanaan suatu perusahaan. Sedangkan DJP ini yang harus kita pegang. Jangan seolah-olah oh kita ini mengabaikan gitu enggak ya. Tapi kan memang di ketentuan user utama DJP online diberikan oleh DJP ke pengurus. Betul. Artinya ketika dia memberikan login itu ke beberapa pegawai berarti kerahasiaan itu sudah tidak menjadi isu bagi pengurus. Tapi kenyataan yang terjadi memang begitu Mas Isa. Artinya apa yang dilakukan oleh bagian HRD mereka maunya tidak diketahui oleh bagian yang lain karena ini ada efek mungkin ada kecemburuan atau hal-hal lain lah yang hanya perusahaan itu yang mengetahuinya. Sebenarnya kalau kita mau ignorance atau pengabaian bisa saja karena kan kita kasih user utama ke direktur, tapi inilah baiknya DJP yang harus dicatat juga, jangan semuanya jelek-jeleknya saja gitu ya, bahwa kita akhirnya mengakomodir walaupun itu tidak menjadi kewajiban kita karena kerahasiaan antara Indan itu tuh kebijaksanaan benar-benar bisnis. Betul. Jadi tidak ada urusan sama DJP. Cuman kita mengakomodir lah sekarang Mas Isa. Di dalam
penghitungan pemotongan PPh pasal 2126 ini, selain login user utama, kita ada namanya sub user utama atau user perekam. Oke. Jadi artinya nanti suatu perusahaan atau suatu instansi dapat mendaftarkan suatu pegawai tertentu yang diberi kewenangan oleh yang berwenangnya di perusahaan itu untuk melakukan perekaman. Nah, ketika dia merekam data itu, maka si user utama yang login melalui DJP online tadi itu tidak bisa melihat detil yang direkam. Oke. Tapi dia masih bisa melihat rekapannya bisa. Oke, summary totalnya gitu ya, Bu, ya. Bisa tetap dilihat oleh siapapun user yang diberi kewenangan masuk melalui DJP online. Jadi ataupun nanti apakah itu berarti perekam hanya bisa ke petugas perekam? Ya tidak juga, tidak ditutup. Artinya ketika suatu perusahaan itu mau dua, artinya merekam melalui pintu perekam dan melalui pintu user DJP online bisa saja. Atau misalnya mau pakai DJP online doang semua rekam bisa saja. Yang harus dicatat adalah perekam yang melalui perekam, ketika usernya berbeda, artinya orangnya berbeda, ya dia tidak bisa melihat yang direkam oleh melalui user DJP online. Ya. Begitu juga dari user DJP online tidak bisa melihat detil yang direkam oleh perekam. Kemudian efek yang kedua adalah ketika ada sesuatu yang salah, misalnya mau diganti atau mau dihapus, berarti harus si pelaku. Artinya ketika dia masuk data bukti potongnya dari perekam, ketika ada yang salah yang user DJP online nggak bisa betulin, yang bisa betulin adalah hanya ini. user perekam. Nah, itulah yang menjadi harus menjadi perhatian. Artinya suatu saat mungkin petugas yang kita tugaskan atau bertanggung jawab menjadi perekam ini mungkin juga pindah, mungkin ada tidak ada umur atau meninggal atau apa. Itu risiko yang harus diantisipasi oleh suatu perusahaan. Karena apa? Walaupun kedudukannya tinggi dia sebagai user utama, kalau dia nggak tahu password sama loginnya perekam, suatu saat dia pindah atau apa, mau betulinnya susah gitu loh. Itu yang harus di-aware-kan. Secara konfidensial artinya kerahasiaan kita sudah jamin, tapi tetap dalam penggunaan silakan dengan bijaksana. Artinya mitigasi risiko yang akan terjadi di belakang itu harus diantisipasi oleh suatu perusahaan. Jangan sampai orangnya pergi resign mabur, terus nggak ada kabar data lagi. yang salah, nggak bisa kita betulin lagi gitu ya. Itu ya Mas Isa. Artinya ini diakomodir oleh DJP kita memberikan dengan fasilitas. Nanti merekam itu bisa orang yang tidak bisa dilihat oleh pihak lain, tapi juga harus dimitigasi. Artinya suatu saat nanti dia resign nggak memberitahu atau apa, itu resikonya gitu. Itu yang harus dimitigasi oleh perusahaan tersebut. Bagaimana caranya kita serahkan kepada perusahaan itu gitu ya. DJP tidak ikuti. Iya, yang pasti kita sudah memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan kerahasiaan data penghasilan pegawai melalui adanya user perekam ini. Nah, dan satu lagi info user perekam ini nanti bisa di create atau diatur di menu pengaturan di Ibu-Pot 2126. Ya, berarti si user utamanya nanti masuk melalui DJP online, nanti ada menu pengaturan. Kalau di Ibu-Pot unifikasi kan hanya yang bertanda tangan aja. Pengaturan penanda tangan. Nah, ini di Ibu-Pot 2126 ada sub menu baru. Ketika kita pengaturan dia bisa user perekam. Nanti oleh DJP akan diberikan ID dan password ke email yang didaftarkan. Betul. Jadi perekamnya nanti login di laman perekam pakai loginnya sendiri ya Bu ya. Login yang kita dikirimkan ketika didaftarkan valid, nanti kita akan kirimkan ID dan password untuk khusus perekam. Khusus perekam. Dan perekam ini bisa banyak ya Bu ya? Bisa lebih dari satu. Bisa. Jadi koordinasi, kemudian mitigasi risiko ketika dia sudah tidak menjadi pegawai atau sudah tidak diberi kewenangan lagi, silakan kita serahkan kepada perusahaan. Dan jangan lupa itu dilakukan. Jadi jangan nanti pas wah pegawainya resign, nggak data loginnya nggak tahu, kalau mau betulin apa bukti potong yang sudah dibuat oleh pegawai yang sebagai perekam itu akan susah nanti Bu ya. Susah, iya. Harus melibatkan DJP lagi nanti.
Baik, sepertinya sudah semua itu Bu pertanyaan yang Ya. sudah kita rangkum sepanjang 3 bulan ini Bu terkait PMK 58 tahun 2023 dan aturan-aturan turunannya sampai dengan aplikasi eBupot 2126. Semoga dapat mencerahkan dan memberikan insight yang positif bagi kawan pajak sekalian. Sepertinya cukup Oke. podcast pada episode kali ini ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Artinya yang kemarin misalnya belum terlalu paham, sekarang menjadi paham, atau kemarin yang kelewat belum tahu sama sekali, mudah-mudahan bincang kita sampai yang durasinya mudah-mudahan nggak terlalu panjang, Iya. tapi cukup jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, akhir kata mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan apapun Dalam dalam penyampaian, gitu ya. penyampaian. Terima kasih sudah menonton podcast kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di podcast Bisa Pajak SB2 di episode-episode berikutnya. Rencananya minimal akan ada 3 lagi ya Bu ya Iya. di tahun ini. Baik, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.